Halo semuanya, selamat datang. Dalam video ini, kami akan membahas sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Etika Berbahasa Terhadap Perspektif Publik di Media Sosial X. Penelitian ini merupakan hasil kerja dari kelompok kami. Media sosial kini menjadi bagian besar dari kehidupan kita, terutama platform X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Bahasa Indonesia digunakan untuk beropini dan berekspresi. Tapi seringkali kebebasan berekspresi ini tidak diimbangi dengan etika berbahasa. Penelitian ini mengupas bagaimana etika berbahasa mempengaruhi cara publik memandang sebuah pesan di media sosial. Seiring perkembangan digital, pola komunikasi masyarakat ikut berubah. Bahasa kasar dan tidak sopan seringkali muncul dalam interaksi online. Padahal etika komunikasi itu penting supaya komunikasi tidak menimbulkan konflik, tapi justru membangun relasi yang sehat di dunia maya. Metode penelitian yang digunakan pada artikel kami yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, di mana menggunakan teknik pengambilan sampel berupa convenience sampling atau sampel keadaan nyata. Adapun fokus penelitian ini adalah terkait penerapan etika berbahasa dan pengaruh etika berbahasa pada media sosial X. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, di mana penulis akan mengamati secara langsung pengguna media sosial X dan bagaimana cara mereka mengungkapkan pesan atau informasi. Penulis pun menggunakan data dokumentasi untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil observasi dengan sampel yaitu pengguna media sosial X. Penelitian ini merujuk pada teori etika berbahasa dan pragmatik dalam komunikasi daring, karya Cair tahun 2010, serta studi penggunaan bahasa Indonesia di media sosial oleh Nugroho dan Setiawan, yang menunjukkan bahwa bahasa di media sosial berpotensi memengaruhi pola pikir dan etika berbahasa remaja di ruang publik. Lalu selanjutnya kami ingin membahas terkait hasil penelitian yang telah kami dapatkan, yaitu tidak sedikit para pengguna X yang mengalami kesalahpahaman atau kesalahpersepsian terhadap postingan-postingan yang dipublikasikan oleh pengguna X lainnya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu komentar kasar atau bahasa yang tidak pantas untuk diucapkan atau ditulis di media sosial, dan hal ini menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahpersepsian para pembacanya. Nah, contoh yang telah kami dapatkan yaitu pengguna XA ini mengajak para pengguna lainnya itu untuk streaming, namun dengan bahasa yang tidak sopan. Walaupun tujuan pengguna X ini baik, namun dengan kata-kata yang tidak sopan ini, maka hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman dan juga perspektif yang berbeda untuk pembaca lainnya. Lalu selanjutnya yaitu diksi yang kurang tepat memicu salah perspektif, di mana contoh yang kami dapatkan yaitu postingan yang diposting oleh sebuah carrier ini menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahperspektifan beberapa pengguna yang membaca postingan tersebut. Selain itu, ada hal yang dapat menimbulkan kesalahpersepsian atau kesalahpahaman para pengguna X lainnya di luar dari faktor-faktor tersebut. Contohnya seperti yang telah kelompok kami dapatkan, yaitu pengguna X yang mencoba untuk beropini, namun ada beberapa pembaca yang tidak setuju dengan opini tersebut, dan hal ini menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahpersepsian dan juga berujung pada pertengkaran. Maka dari itu, kita harus bijak dalam bermedia sosial, baik itu penggunaan diksi jika kita ingin memposting sesuatu, lalu juga penggunaan bahasa yang tepat dan juga sopan, dan juga yang terakhir yaitu kita harus terbuka oleh opini-opini orang lain. Kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di media sosial X berpengaruh terhadap etika berbahasa publik di kalangan remaja, di mana rendahnya kesadaran beretika dalam berkomunikasi dapat memicu kesalahpahaman,
konflik, dan krisis moralitas digital. Hasil survei dan analisis menunjukkan bahwa kurangnya kesantunan, ketidaktepatan diksi, serta penyampaian opini yang kurang bijak memperburuk kualitas komunikasi publik di ruang maya. Berdasarkan hasil ini, disarankan agar literasi digital dan kesadaran etika berbahasa ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye di media sosial. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang relatif kecil dan ruang lingkup geografis yang terbatas di wilayah Bandung. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan sampel yang lebih luas dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain seperti latar belakang pendidikan, budaya digital, dan pengaruh komunitas online terhadap etika berbahasa.